Kalau kalau dulu badan masih slimming gitu nari yapong keren banget ya. Begitu udah ibu, tim kami lebar-lebar gitu nari yapong itu awesome. Kita sekolah kan di Jepara. Itu kita sering nih diajak perform. Paling jauh ke Singapura. Hai, ketemu lagi. Saya Sari Winarno. Tetap di podcast Rumpi Asik. Wes kenalkan dirimu sendirilah. Siapa kamu? Siapa ya? Saya juga lupa. Oke, ini temanku namanya Ira. Lengkapnya siapa? Saya Diah Mutiara Hartaulan Sari, belum berubah Sari ya. Kita sama-sama Sari. Tetap berharta. Berharta. Amin. Sekarang kegiatannya kok sering sekali melihat di reels-reelsnya nih. Aduh, kayaknya dulu ibu rumah tangga, buka ibu catering. Rumah tangga iya, catering iya, buka jualan ini itu iya. Buka resbox Mama Ira. Iya. Kok tiba-tiba melihat dirimu goyang gergaji? Orang enggak, bukan goyang gergaji gini ya. Sedikit cerita, memang salah satu hobi itu menari. Dari dulu, dari lahir cepret udah pengen menari. Ya. Pentas pertama TK Bu. TK tarinya tari Japong. Sampai sekarang tarinya masih ini banyak spesialisasi ya. Masih ada tarinya itu karena tari itu karya dari Romo Bagong Kusudiarjo. Jadi itu legend. Beliau legend. Iya, legend orangnya, tariannya juga legend. Tari Yapong itu dari segala umur, genre itu menarikan itu dengan penuh dinamika. Oh ya, karena dinamis itu. Ya, dari segi ritmenya, beatnya itu, gerakannya itu menarik, terus gampang. Yang penikmat juga melihatnya itu sebagai performance yang bagus. Tarian Yapong itu long life lah. Nggak ada bosennya lihat Yapong, mau yang nari anak-anak, yang nari remaja, apalagi ibu-ibu yang nari. Anda kategori mantan remaja. Mantan remaja. Oke. Gitu. Terus sampai sekarang tuh nari Yapong. Kemarin 2 bulan yang lalu kita perform nari Yapong khusus ibu-ibu. Jadi yang kalau dulu badan masih slimming gitu nari Yapong keren banget ya. Begitu udah ibu, tim kami lebar-lebar gitu nari Yapong itu awesome. Sesuatu banget. Kira-kira panggungnya ambles? Oh enggak ya? Alhamdulillah enggak. Karena selamat. kita sudah info duluan nih sama panitia bahwa tolong kita di double flex ya. Minimal berat badan 60 gitu. Jadinya mereka sudah aware ya, nyiapin stage-nya itu dengan kekuatan yang dahsyat. Ya. Belum hentakannya ya. Belum goyangnya Bu. Jangan lupa itu. Oke, TK terus habis itu ya, itu sebentar ya. Sebentar itu dari keluarga juga, maksudnya dari bapak, ibu atau yang memang penari gitu, keluarga penari atau ada dari eyang yang dari mama kan di sini di Pakualaman itu juga hobinya menari. Dan termasuk penari di dalam Pakualaman gitu. Iya. Cuma memang dari keluarga tidak ada yang menjalani tari itu sebagai bisnis. Karena zaman dulu tuh nggak ada bisnis tari komersial maksudnya. Komersial ya itu nggak ada ya. Semuanya berawal dari kecintaan, kegemaran, hobi ya. Hobi. Nah, sepanjang masa sekolah kan di Jepara itu kita sering nih diajak perform. Paling jauh ke Singapura. Itu SMA karena di Jepara kan kadinnya itu kan suka jalan-jalan karena furniture ya. Jadi exhibition di mana nanti bawa kebudayaan. Nah, termasuk itu khas Jepara, tarian khas Jepara. Enggak juga. Jawa ya. Iya, tari Jawa. Terus sempat di sana kita beberapa kali perform. Diajak dari tim kadinnya itu. Nah, setelah itu masa kuliah padahal di Jogja ya, tapi belum terpikir untuk meneruskan karena kesibukan dan segala macam sampai
akhirnya sudah ada di rumah yang tidak melakukan apa-apa, ingat kembali nari gitu. Terus mulai lagi nari sendiri, kemudian COVID ya, anak-anak nggak ada kegiatan, ayo kita nari sama mama gitu, mau. Terus setelah COVID, efek gadget itu kan luar biasa ya. Kurang suka lihat anak dan teman-temannya itu hanya berkumpul main ML bareng kayak gitu. Kenapa sih? Mobile Legend. Mobile Legend. Dirimu singkatannya agak-agak sensitif ya. Kan mengkhawatirkan gitu loh ya. Meresahkan itu. Yang lihat biar buka telinga ngomong apa sih kok ada itu gitu ya. Itu mililiter. Mililiter. Oke, itu terus dengan lingkungan saya mengajak ayolah lingkungan, karena kebetulan di lingkungan saya itu termasuk klaster budaya di Kelurahan Rejawinangun. Jadi Rejawinangun itu daerah mana nih? Kecamatannya Kota Gede, Kementerian Kota Gede. Jadi kami Kota Gede. Di sisi memang Kota Gede terkenal ya di Jogja ini, keklasikannya kan ya. Ancient city lah. Betul lah dia. Yang penuh dengan dari bangunan heritage-nya, dari kebudayaannya. Nah, memang saya hidup di Kampung Gedong Kuning itu termasuk kampung yang penuh dengan nuansa budaya. Di sana banyak sanggar. Ada dalang cili yang sekarang lagi booming. Nah, terus ada kebiasaan-kebiasaan yang ada budayanya masuk di setiap nafas kegiatan masyarakat di sana. Kemudian lingkungan ini menyambut gayung yang saya tawarkan. Ayo kita kumpulkan anak-anak, kita kasih sesuatu aktivitas yang berguna, yang nggak hanya pegang gadget aja. Oke, ngumpul di rumah, ayo kita nari, aku ajarin 1-2 tarian, oke. Nah, tinggal tantangannya saya mau sampai mana sih? Masa cuma latihan doang? Kalau anak kan nggak diajak perform kan, nanti mati, semangatnya mati. Jadi buka link nih ke sana kemari, dapat perform di sana, perform di sini. Nah, si anak nih semangat. Jadi semangat. Semula dari 4 orang, sekarang alhamdulillah di Sanggar Manuk Beri yang ada di rumah itu sekitar 45 anak bergabung dengan kami. Kemudian kita kolaps dengan beberapa sanggar yang ada di lingkungan juga. Salah satunya sanggar Cahyo Gumelar. Cahyo Gumelar itu memang terdiri dari ibu-ibu. Jadi memang khusus ibu-ibu? Iya, sebenarnya bukan khusus ibu-ibu, tapi banyak ibu-ibu yang masih mempunyai passion untuk menari. Dari yang nggak bisa menjadi bisa. Oh ya? Iya. Boleh? Yang boleh dari banget dari nol, yang yang kaku itu. Kaku iya pasti. Iya, karena tidak terbiasa ya. Kalau yang ibu-ibu itu kita tawarkan pengganti senam untuk olahraga. Pemanasannya gimana kalau untuk ibu-ibu tuh? Pemanasannya ya kita langsung. Nggak ada pemanasan. Jadi ngelihat instruktur, gerakan segerak-geraknya dia, jadi nanti kita betulkan sedikit demi sedikit. Kita tantang dasarnya ya. Kita gerakan tantang dasar. Berani perform nggak? Alhamdulillah pada tebel nyalinya, tebel muka malunya. Ayo ajar aja. Sekali nonce, tahun lalu kami di sepanjang Malioboro itu ada 10 tarian. Gitu. Itu ibu-ibu semua. Setiap malam kita perform di sepanjang Malioboro. Jadi kita pindah titiknya, berjalan. Pindah titik. Jadi hari ini titik di sini di depan Mirota. Titik ya. Saya pikir sepanjang Malioboro kalian menari sampai Semaput. Oh enggak ya? Belum. Kami menunggu itu. Dan kami beruntungnya hidup di Jogja ya. Di Jogja yang dimana Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata itu sangat menghargai, mengapresiasi, mensupport semua kegiatan yang ada bau-bau kebudayaan. Betul, Jogja. Iya, pokoknya budaya banget ya. Betul. Dari pemerintah. Dan pusatnya malah Malioboro sampai titik nol itu ya. Iya. Banyak banget loh. Banyak event. Pelagerannya di situ, pagelaran. Kalau mau lihat di
IG-nya Dinas Kebudayaan Kota, setiap hari itu pasti ada event. Itu yang tidak dipunyai oleh kota-kota yang lain. Betul. Setiap hari dari tari, dari musik, dari apapun. Sekarang non sewu, lihat pengamen aja di Jogja sama di kota lain tuh beda. Feel-nya beda. Udah kayak konser. Yes. Kalau di Jogja itu. Cuma jedak-jeduk dari kaleng aja enak di telinga, pengen goyang, nggak asal gitu. Jadi ya memang alhamdulillah di kota budaya ya. Jadi ini benar-benar mengalahkan Jakarta yang Jakarta, Fashion Week yang kemarin siapa tahu. Yang cuma goyang-goyang gitu ya. Enggak, kita mengusung nilai-nilai budaya di situ. Kalau di Dinas Kebudayaan itu memang ada agenda tahunan, ada agenda bulanan, harian pun ada. Jadinya tinggal kita berkolaborasi dan selalu dengan padat mereka. ya. Iya, performnya itu padat di sini. Insya Allah ini di Pasar Kangen juga Pasar muncul Kangen dong. juga muncul. Alhamdulillah. Nari apa tuh di Pasar Kangen? Kemarin narinya Angguk Jos. Apa itu? Wih, kok nganggo jos ki? Iya. Mencurigakan. Angguk Jos. Oh gitu. Saya mangan tambah gele ya. Oh bagus itu. Tambah laris. Untung nggak bubar. Raw tambah gele. Oh nggak tambah bubar. kalap mangane. Di jos karo ngelak langsung. Terus besok Minggu kami juga tergabung di 100 penari untuk pembukaan FKY di Kulon Progo. Di mana? Kulon Progo, Bu. Oh, Kulon Progo. FKY-nya yang tahun ini ada di Kulon Progo. Oh. Itu 100 penari nanti flash mob untuk pembukaan. Oh, gitu. Materi cuma dikasih H-1. Oh, gitu. Besok latihan bareng, besoknya lagi udah show on. Wah, gitu. keren ya. Itu Koreonya gimana? Atau Koreonya dari Dinas Kebudayaan. tapi maksudnya gini, Jawa kan banyak tuh tarian, tari boneka, ada ya tari boneka itu zaman dulu yang pakai bondan, tari bondan, tari terus payung, terus tarian apa? Gambyong. Gambyong. Iya. Itu masih ada. Itu ada permintaan. Ada. Mbak dari Gambyong, Iya, tapi iya. di modernisasi atau gimana? Enggak, kalau klasik lebih sesuai pakem. Oh, sesuai pakem. Iya, kalau klasik karena memang Dan sudah itu ada pakemnya. masih banyak permintaan untuk Masih banyak era permintaan. Blackpink. Masih ada, alhamdulillah. Era-era masih aespa. EXO. EXO, BTS dan Stray Kids. Oh, episode selanjutnya ada Stray Kids. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu. Masih Terus, ada gitu. dan apa? Untuk event-event wedding itu kami juga Masih yang pasti klasik ya. Klasik. Itu kalau wedding dengan penuh apa namanya? Sakral ya. Kesakralan gitu. Bukannya kita bahas si itu nari joget ambiar itu tadi ya gitu kan. Terus kalau untuk merangsang anak-anak supaya mau untuk ikut menari, jadi kita pilihkan tari-tari yang dinamis. Dari gerakannya dinamis, yapong tadi. Karena itu termasuk kreasi baru kalau dulu. Kalau dulu namanya tari kreasi baru. Tapi kalau sekarang namanya tari kontemporer. Iya. Tapi ininya sama sebenarnya, maksudnya sama, lebih dinamis, lebih ngebeat gitu ya kalau anak zaman sekarang bilangnya gitu. Kalau untuk klasik sebenarnya saya itu eman-eman, karena kalau tidak kita uri-uri benar-benar hilang. Oh iya betul. Ya penikmatnya ada, tapi minimal. Bu, udah makan belum Bu? Belum, tadi tergoda sempol. Ada yang bawa tadi. Langsung buyar gitu Iya, ya. langsung buyar. Oh gitu ya. Walaupun minimalis tadi yang penggemarnya, tapi tetap ya. Tetap ada. Ditumbuhkan terus. Ada tapi satu jenis anak-anak dikenalkan, misalnya iya, kalau harus dinamis ya, mungkin masih agak seneng. Tapi kalau sudah yang itu bagaimana anak-anak yang zaman sekarang gitu loh maksudnya? Harus dipaksa. Oh gitu. Kalau nggak mereka tertidur sebelum menari. Harus dipaksa. Jadi durasi latihan itu sekitar
1,5 sampai dengan 2 jam. Pasti nanti saya masukin 1 kali. Oh, dipanasin dulu kali ya? Satu kali, satu tarian, satu jenis tarian yang klasik gitu. Walaupun mereka istilahnya apa ya, kurang berminat, tapi tetap saya paksa. Yang penting bisa. Menikmati itu nanti kan kalau sudah bisa baru menikmati ya. Nah, lebih ke kolaborasi dengan ibu-ibu tadi, kami juga terus nguri-uri yang klasik-klasik tadi. Tidak hanya yang kontemporer, tapi klasiknya kita masukin juga. Gitu. Ini yang remaja-remaja juga banyak. Kan anak-anak, ibu-ibu ada, remaja ada. Remaja ada. Usia justru belasan. Ya, SMP, SMA belasan, 20 gitu ya. Iya. Justru mereka yang lebih kreatif. Jadi mereka minta, "Ibu, saya bikin koreo sendiri." Oke. Baik, boleh. Coba. Cakep ya. Kemarin kita perform dengan koreo kita sendiri, dari ininya mereka, dari buah pikirannya mereka, dengan dasar-dasar gerakan yang sudah ada pakemnya ya. Misalnya ini ngeruji, ini nyempurit, ini canting kayak gitu. Ulap-ulap itu masih tetap dipakai gitu kayak gitu. ya. Jadi mengambil gerakan-gerakan yang ada pakemnya. Tapi cantik dari segi kostum juga gitu. Kostum mereka lebih kreatif ya, dipadu-padankan warnanya, modelnya, karena sekarang bisa lihat di semua media sosial kan ada contoh. Nah, mereka combine gitu. Jadi kita pasrahkan saja ke mereka, kamu pengennya apa, nanti kita support dari belakang gitu. Koreo itu kan harus bercerita ya kan, karena Gambyong itu ada ceritanya gitu ya. Tari-tari Bondan itu juga ada ceritanya. Itu Koreo juga harus ceritanya. Ada tema. Paling enggak seperti bikin novel ya. Temanya apa? Temanya ini yang baru nih, yang kita dapat dari Dinas Pariwisata, yang untuk Kulon Progo. Untuk Kulon Progo itu di sana ada wiwit pari ya. Jadinya kita itu pakai kentongan. Propertinya kentongan. Nah, itu gerakannya juga menceritakan petani-petani yang di sela-sela menanam bercandaria pakai kentongan gitu. Tagline-nya wiwit pari ya, kentongan kayak gitu. Jadi nanti berkembang gitu. Itu ntar imajinasinya jalan sendirinya. Otomatis dengan ya, sendirinya. karena udah sering banget dia dirangsang tuh tadi, distimulasi. Jadi imajinasinya langsung liar. Liar. Imajinasinya liar ya, Bu. Jadi nari piye gue. Tarian liar. Oke, ini kalau tadi bercerita tentang sepanjang Malioboro ya, tempat umum kan itu pasti. Tempat umum lain apa? Stasiun Lempuyangan kemarin kita juga perform, ada kaitannya dengan Sekari Nonce, ada di Stasiun Tugu, di Kota Gede juga, di Kemantren kemarin juga kita perform. Pada saat Mas Menteri Sandiaga Uno rawuh di Watu Gateng Kota Gede, itu kita juga perform. Jadi di antara, kan itu namanya Between Gate, itu ada 2 pohon beringin, disebut Between Gate gitu di daerah Kota Gede itu. Ya kayak alun-alun seperti itu. Selatan ya. Selatan ada. Nah, itu alun-alun kidul. Terus kita nari di situ. Mas Menteri pada saat itu rawuh. Mas? Iya. Maunya memang dipanggil Mas. Ya kita suka-suka aja sih panggil Mas Menteri yang Mas Andi saya emang pengennya Mas panggilannya gitu. Nanti hashtagnya ya. Hashtag Mas Menteri gitu. Numpang follower. Terus ada kan juga ini ya, kalau di Jogja nih khas banget ya, selain memang tempat umum sih, kayak bandara gitu ya, bandara, stasiun kereta. Ini ada yang rumah sakit loh, gamelan itu JIA, saya lihat tuh JIA. Iya, di lobinya, Panti Rapi. Itu apakah juga ada ini request ke sana, request untuk menari di sana? Kami menunggu gitu ya. Kami menunggu, mungkin lagi disurvei dulu rumah kali. Sakit yang akan mengadakan performance tari boleh menghubungi saya.
Mungkin akan disurvei dulu ya guys. Kalau untuk rumah tidak sakit menutup kemungkinan ya. di rumah sakit tuh disurvei dulu, diobserv dulu. Karena ini membangkitkan kesembuhan atau sebaliknya. Atau malah bikin makin pusing. betah. Oh, makin betah. Karena filosofi menari itu kan olah rogo, olah rasa dan olah jiwa. Jadi kita semacam wellness terapi gitu ya. Oh gitu. Keseimbangan. Keren ya? Cakep loh ininya. Olah rogo, olah rogo, olah rasa, olah jiwa. Olah rogo itu karena kita bergerak. Ya, olahraga. Ya. Olah rasa kita mendengarkan musik. Musik itu ada kalau Bu Sari Kakak, siapa ya? Kalau Kak Sari saja melarang mas-mas dan mbak ini memanggil saya Bu. Kalau Kak Sari mendengarkan Kak Sari enak kakak gitu. Iya kakak. Oh zaman sekarang ya. Kakak Mbak era Mbak 90-an. Udah lewat. Kakak oke. Sis, enggak deh. Lebih komersil. Lebih komersil sih. Oke. Kakak, oke. Kakak kalau mendengarkan satu irama, lagu aja deh. Sukanya apa? BTS? Waduh, langsung bertanya seperti itu. Kamu melihat real saya ya rupanya. Oke. Itu kan nadanya ada yang mendayu, menghentak. Nah, itu sebagai olah rasa. Di iringan di satu tarian Jawa itu ritmenya pasti menghentak. Di awal menghentak karena untuk membuat orang itu lebih perhatian ke kita ya. Nah, terus nanti selanjutnya agak mengalun lembut. Nanti dibikin menghentak lagi sampai gitu ya. Ya, jadi up and down gitu. Itu ritmenya olah rasa. Olah jiwa, setelah olah rasa itu tercapai, rasa yang ada di hati, di pikiran itu tercapai, pasti insya Allah jiwanya akan tenang. Oh gitu. Filosofinya seperti itu. Sebenarnya obat-obat kegalauan ya. Baik. Dirimu ketawanya penuh arti. Kayaknya sering galau Bu. Temennya yang galau. Galau menari. Lepas. Iya, daripada galau, mendengarkan musik yang semakin semakin galau itu akan membuat kita lebih galau kan. Saya musik jenis apa? Engko iki Igun nonton. Belet. Yang tergoda kemarin enggak galau ya? Enggak galau. Penggoda apa tergoda sih? Penggoda. Oke. Enak deh kayaknya ya, penggoda gitu. Itu apa namanya? Aku mau ngomong apa itu? Ya itu tadi masalah musik. Nah, musik itu setelah kita dengerin gitu kan membuat jiwa itu tenang. Tapi kalau jangan salah pilih yang mau kita dengerin. Kalau lagi patah hati terus dengerin yang lagu-lagu yang nuansanya patah hati semakin sakit. Nah, obatnya itu jangan pakai yang serasa dengan hati kalau ya. Saya, dan itu berhasil. Tombone harus yang lebih bikin kita bahagia, happy ya. Oh, nggak boleh lagu yang ting si artis M yang sial gitu. Atau aku sudah tidak marah itu loh. Gimana? Oh iya tuh. Gimana Mbak lagunya? Itu. Oke. Jadi itu olah jiwa yang sudah tercapai. Menenangkan. Iya. Tapi mau marah juga bisa pakai musik. Dengan tarian bisa? Bisa. Kita lagi gregetan hati gitu ya. Bisa. Ada tari namanya tari gemesin gitu sama orang ini gitu. Terus kita mengeluarkan unek-unek itu dengan tidak ngomel, tidak bermedsos, tapi dengan menari itu gimana? Bisa. Nanti ada satu tarian namanya tari reog. Tari reog itu tari persiapan perang. Jadi olah rogonya itu banyak.
Dia main pedang, apa Wih, kok nyambit ngeri. gini. Nah itu kan kita keluarkan amarah. sesuatu yang mau eksplosif gitu, gitu. set gitu gitu kan ya. udah hilang nanti habis gitu. nari capek ya kan, capek. hilang tidur. Ya, pas Bangun tidur udah orang ngono damai. nesu karo bojone to. Nek kono latihan reok. Oke, cah saiki ki ngomongnya ya kalau lagi kaya ngono lagi ngamukan ngreok. Ya kuwi mungkin ya. Iya, karena filosofinya cerita tari yang di reok itu olah rogo sebelum sebelum pasukan itu maju perang itu olah gitu rogo ya. dulu. Banyak ini tari-tari yang untuk menuntaskan rasa marah itu banyak. Nesu karo bojone. Terus bojone lunga to kerja. Iki ngreok. Pas wis lega mandi udah bojone muncul ngreok lagi. Duh, kok timbul lagi ya amarah. Itu lain hal itu harus pemecahannya beda, tidak bisa diselesaikan dengan menari kalau itu Bu. Ngamuk tenan muntuh. Oke. Ini mau bertanya tentang yang agak sensitif ya tentang menari. Kira-kira menari itu untuk segi komersialnya itu gimana? Baik. Kalau saya pribadi masih dalam taraf belum komersial ya. Karena sejujurnya masih mengembangkan hobi ya. Mengembangkan hobi, peminat, pecinta saja. Tapi kalau sudah masuk ke industri itu jadi satu point selling juga. Di setiap event kita masukin bisa. Kemudian kita bikin event yang nuansanya budaya. Sekarang banyak nih di Jogja nih. Parade-parade tari, parade-parade tari itu kebanyakan dilaksanakan di pusat-pusat perbelanjaan. Berbayar Bu. Bener. Berbayar. Yang ikut bayar. Nanti ada piala motivasi, ada sertifikat motivasi. Itu sudah industri kan. Buat pecinta seni, pecinta tari. Jadi istilahnya ngasih panggung buat orang-orang yang mau menuntaskan belajarnya menari. Jadi harus perform. Jadi kalau kita nunggu event nggak datang-datang, event 17-an kalau di lingkungan ya. Nunggu 17-an, habis 17-an masih setahun lagi. Tapi kalau di Jogja nggak, banyak banget. Setiap Sabtu, setiap Minggu ada aja di beberapa pusat perbelanjaan itu sudah ada agenda. Setiap Sabtu, Minggu, dan itu berbayar. Nah, itu dari segi komersil ada kan di situ. Betul. Kemudian kita menjalin hubungan dengan wedding organizer, event organizer, bahkan dari dinas kebudayaan atau dinas pariwisata itu juga ada apresiasi buat kami untuk habis menari itu ada amplopnya gitu. Jadi itu apresiasi tersendiri ya. Mungkin karena sudah diatur nominalnya, kita sampai nggak mikir nominalnya berapa, tapi udah seneng duluan, udah menari, dapat amplop, entah itu isinya berapa nolnya gitu. Ada yang nolnya kececer, gelinding. Nah, tapi sudah nggak jadi masalah buat kami. Kalau pecinta, namanya pecinta itu kan sudah ya, apa betul, ya? sudah sangat mencintai. Sudah nggak mikir nominal lagi. Udah ini dianggap bukan hanya pekerjaan ya, tapi udah kebutuhan. Ya. Kebutuhan tapi tetap bisa menjadi satu bidang komersial. Dan saya optimis itu. Kita taruhlah, kita kalau lihat Ari Tulang ya, sudah masuk ke itu sudah bisnis, sudah industri, dan dia bisa masukin tari, walaupun bukan hanya tari Jawa ya, tapi segala gerak yang dia bikin itu awalnya itu pakemnya pasti dari tari-tari daerah. Nah, itu buat saya itu industri, sudah bisa hidup lah dari situ. Ini luar biasa ya. Maksudnya di era-era gempuran K-pop. Ini ya keren banget ya di era-era gencarnya K-pop ya. Sedangkan di Indonesia juga ya dancer.
ada yang tari tradisional diangkat itu loh, luar biasa itu. Ya, itu sebagai apresiasi. Iya, dan berusaha untuk anak-anak mencintai Ya, juga ya, betul. mencintai si Kalau tradisional tidak ini anak-anak gitu. kita, mau siapa lagi? Bahkan sekarang ada universitas di luar yang mengadakan tidak hanya kunjungan, Bu, tapi belajar. Beberapa kali di sanggar saya kedatangan bule-bule minta diajarin menari. Bahkan ini scholarship kayak beasiswa gitu ya. Ada banyak dari penari jalur penari ini tadi, jalur nari ini tadi itu bisa ke universitas yang dia pilih di mana. Karena salah satu temennya anak temen saya itu ya, salah satunya tuh penari saman. Dan dia kuliah di Prancis. Luar biasa. Itu benar-benar apresiasi buat karena dia mau ya itu, tapi ya itu dia budaya menari terus di sana ya. Walaupun mengambil kuliahnya itu ekonomi manajemen apa manajemen bisnis lah ya, sekitar itu. Tapi itu dia hidup dari menari saman gitu. Dan alhamdulillahnya antara Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan ini sudah terintegrasi. Jadi ketika ada siswa yang mempunyai prestasi di bidang seni, itu bisa menambah nilai untuk cari sekolah. Itu luar biasa sekali. Semua jenjang. Jadi PPDB itu termasuk menari itu poin berarti. Poin. Asal yang mengadakan dinas. Ya, misalnya jadi dinas yang mengeluarkan misalnya lomba oleh Dinas Kebudayaan atau dinas. Kemarin sanggar dimintain bergabung dengan tim dari Kementerian Kota Gede untuk perform Langen Carito. Itu yang mengadakan dinas kota ya, dinas kebudayaan kota. Langen Carito itu isinya anak-anak yang di bawah 11 tahun harus perform antara menari, menyanyi, dan membuat cerita. Oh gitu ya. Jadi full tim pengrawit. Mereka menyanyi dalam bahasa Jawa, uro-uro ya. Uro-uro, tahu uro-uro enggak ya? Oh, ngerti dong. Uro-uro gitu, geguritan kayak gitu sambil menari. Dan Langen Carito ini luar biasa sih kalau buat saya, karena ini anak gitu. Anak harus bisa pegang gamelan, harus bisa main gamelan, harus bisa uro-uro tadi ya, geguritan, sambil menari. Dan Langen Carito ini isinya tuh permainan, anak-anak yang bermain seperti itu. Itu alhamdulillah kami kemarin juara 2 di tingkat kota. Jadi satu tim itu 30 anak, masing-masing mempunyai sertifikat kan. Nah, sertifikat ini nanti bisa untuk nambah nilai gitu, gitu ya, ke jenjang dia mau iya, SMP, mau SMA, bahkan untuk kuliah ya. Bisa. Seperti itu. Cari proposal untuk keluar juga bisa kan. Betul. Itu malah sangat gitu loh. Iya. Sangat direkomendasikan orang yang bisa budaya. Jadi tidak sia-sia, tidak ada yang sia-sia untuk nguri-uri budaya itu tidak ada yang sia-sia. Berarti udah ada nggak di tingkat-tingkat sekolahan ya, SD, SMP, SMA tuh mata pelajaran ini? Ada. Sudah ada. Masuk ke mulok ya, muatan lokal ya. Itu di tempat anak sekolah itu ada karawitan ada. Itu mata pelajaran apa itu? Karawitan. Kesenian. Oh, termasuk kesenian ya. Kalau dulu kan kita ada tuh kesenian ya, mata pelajaran. Ini ada karawitan, ada tari. Itu ada 2. Sekolah umum? Sekolah umum negeri. Gitu ya. Zaman kita dulu suling. Suling mentok ya nari itu ya. Orang tahu nari suling. Kesenian, pelajaran suling gitu kan. Kebetulan di sekolah anak itu punya satu set gamelan gitu, jadi semuanya ada kelasnya. Jadi keluar itu ya paling enggak tahu lah. Nah, dari tahu itu jadi seneng jadi mencintai. Kalau sudah mencintai itu kan pengennya terus bersama kan ya. Jadi nguri-uri tadi filosofinya kayak gitu. Ini anak-anaknya atau anak didiknya itu ada yang seneng ini juga nggak sih, K-popan nggak? Kan dance juga tuh.
Kalau kan lihat-lihat tuh relay dance Tetap gitu. ada karena senang. kita tidak bisa membendung. Iya, betul. Dengan gencarnya platform media sosial, semua bisa diakses itu, saya juga membebaskan anak-anak. Tidak. Atau malah membuat koreo mix. Kemarin pengennya seperti itu. Jadi yang dipelajari bukan hanya tarian daerah, tapi juga ada K-popnya juga. Cuma terkendala waktu karena kami banyak request untuk perform, jadinya masih belum maju ke itu. Kemarin juga ada line dance tuh sudah ada di wacana. Line dance. Erika menunggu collapse-nya. Karena apa namanya sekarang itu kayak ini ya olahraga gitu ya. Olahraga itu entah pencak silat, entah itu apa renang yang menari itu apa namanya? Kemarin anaknya teman ya. Iya, anaknya teman itu kemarin tuh kok aku jadi lupa sih. Pokoknya menari dalam air itulah. Iya, itu juga indah ya. Itu sekarang keren loh. Lagu-lagunya K-pop loh semuanya, termasuk taekwondo itu iringannya K-pop. BTS. Fire. Ya itu kita tidak bisa membendung. Kita hanya bisa menjaga yang lama ini supaya bisa berdampingan dengan yang dan baru. dinikmati juga sama generasi-generasi Z. Yes. Ini generasi apa ya? Z, Y, X. Kita termasuk apa? Kok aku bingung X, Y aja deh. Pilih ya. Oke, guys, untuk apa? Melihat bagaimana gerakan ibu satu ini, aku nggak mau dipanggil bu nih. Kakak. Kak Ira menari. Kita coba untuk melihat ya tampilannya Kak Ira ini. Apa nih? Yang space-nya nggak terlalu ada gitu. Satu petilan atau bagian dari tari gamyong. Tari gamyong itu menceritakan untuk menyambut tamu. Jadi kita sebagai tuan rumah menyambut tamu dengan penuh sukacita dan rasa berterima kasih karena sudah dikunjungi. Memuliakan. Itu memuliakan tamu.
teman-teman sudah menyaksikan episode tentang menari dengan Kakak Ira. Iki koyo Kak Tino Sidi. Kak Ira, aduh, mudah-mudahan ini menjadi semangat teman-teman yang senang budaya. Bismillah. Ya, senang kesenian gitu. Dan untuk yang mau bertanya-tanya, mungkin kali ada yang mau tanya, ini mau latihannya sanggar mana gitu ya. Nanti bisa komen di YouTube Rumpi Asik. Dan untuk selanjutnya tetap simak ya episode-episode menarik di Rumpi Asik. Feeling fresh with Rumpi Asik. Salam budaya, lestari budayaku.